Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk melihat ketepatan waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Itu yang kita renungkan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang Engkau mau nyatakan kepada kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ketiga. Ulangan pasal 1 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Pada tanggal 1, dengar baik-baik. Pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40, Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mereka. Inilah firman Tuhan yang berbicara tentang, jadi kalau kita mau belajar tentang kitab Ulangan, itulah pidato atau riwayat yang disampaikan oleh Musa bagaimana perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dan sekarang waktu Tuhan sudah 40 tahun. Sudah bisa lihat Musa sendiri misalnya. Dia melarikan diri ke Midian itu umur 40 tahun. Diproses oleh Tuhan selama 40 tahun sebagai gembala. Ya. Oleh karena itu dia sepanjang hidupnya dia tidak bisa lepas dari tongkat kayu. Bukan tongkat itu tongkat keramat, bukan. Tapi mengingatkan bahwa dia itu bukan lagi pangeran di Mesir. Tetapi dia sekarang adalah gembala ternak. Itulah. Itu pun ternak orang, katanya ternak mertuanya. Imam di Midian, Yetro. Itulah yang kita lihat. Kemudian dia memimpin umat Tuhan selama 40 tahun. Nah sekarang apa? Dia sudah mengakhiri garis akhir dalam tugasnya sebagai pemimpin umat Tuhan keluar dari Mesir. Ini luar biasa saudara sekalian. Dan umur Musa berapa? 120 tahun. 3 kali 40. Ya, jadi tolong saudara-saudara ingat betul. Demikian pula hidup saudara kalau saudara sudah menjadi milik Tuhan dan anak Tuhan. Mengapa? Contohnya siapa? Contohnya Kaleb dan Yosua. Orang yang paling setia mengikuti Musa. Dan mereka juga yang memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Sudah tahu? Mereka mulai waktu permulaan berangkat dari tanah Mesir, mereka umur 40 tahun. Alkitab yang mencatat. Kaleb katakan, sekarang sudah umur berapa dia? Umurnya sudah 80 tahun. Dan mereka menaklukkan tanah Kanaan itu selama 5 tahun. Dan dia menyebut dirinya, sekarang umurku sudah 85 tahun. Jadi itu yang sangat penting itu kita perhatikan sekarang. Waktu Tuhan selalu tepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau kita lihat misalnya umat Tuhan, kenapa Tuhan ajak berkeliling, pimpin berkeliling-keliling selama 40 tahun? Tujuannya ialah supaya mereka yang masih punya mental budak itu, mereka yang masih hidup tukang bersungut, tukang mengeluh itu tadi, yang warisan Mesir, semua mati di padang gurun. Maka lahirlah generasi baru. Sudah tahu?
tentara Israel waktu mereka keluar itu dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Jumlahnya berapa? 600.000 orang. Sekian. Ya. Dan waktu muncul generasi baru, itu jumlahnya berapa? Sama, hampir sama. Hanya kurang 3.000 orang. Dan 600.000 lebih juga, sekian. Jadi sampai kepada perhitungan itu Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah atur. Dia tidak pernah salah. Ya. Tuhan kan ahli matematika juga kan? Maha ahli malahan. Jadi dia perhitungannya dan salah satu untuk saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah atur sedemikian rupa sampai kepada umur saudara sekalian pun dia sudah atur. Oleh sebab itu, mari kita melihat kalau ada yang meninggal seperti ini, kemudian apalagi hamba Tuhan, maka kita patutlah berdoa, bersyukur, dan mohon anugerah Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena apa, saudara sekalian? Oleh karena anak-anaknya, oleh karena keluarganya, pasangannya perlu untuk ditopang oleh Tuhan. Untuk dia masalahnya sudah selesai. Begitu juga di sini Musa. Dia tahu saya tidak boleh menyeberang ke seberang. Walaupun hanya berapa puluh meter lagi. Sungai Yordan itu kan bukan sungai yang besar kayak Sungai Kapuas begitu ya. Atau Sungai Musi. Ya. Jadi saudara sekalian, inilah pelajaran penting untuk kita hari ini, bahwa ingat waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena firman-Nya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan terindah untuk saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pelajaran penting untuk kami, supaya kami tahu bahwa untuk kami semua ada waktu Tuhan yang terbaik untuk kami mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.